Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu lanjutkan pembahasan materinya. Di sini Ibu memberikan salah satu contoh kasus yang sederhana, yaitu mengenai penjualan, ya. Jadi temanya ini atau judulnya adalah mengenai perancangan sistem informasi penjualan material secara tunai pada toko Fadil Genteng Bogor. Jadi kalau misalkan di judulnya itu adalah mulai dari perancangan sistem informasi, berarti nanti pembahasannya selain kalian membahas mengenai analisa sistem berjalannya, nanti juga akan membuatkan usulannya. Tapi kalau misalkan judul kalian hanya analisa sistem informasi saja, analisa sistem informasi penjualan misalkan, berarti lingkupnya kalian hanya menganalisa saja, yaitu melaporkan mengenai apa yang ada di dalam perusahaan yang kalian bahas tersebut, terutama sistemnya ya yang akan kalian ambil itu nanti apa. Jadi judul itu nanti akan mempengaruhi dari isi yang akan kalian bahas. Jadi jangan salah dalam membuat atau memberikan suatu judul seperti itu, ya. Baik, jadi di sini setelah dilakukan riset di toko Fadil Genteng Bogor ini, maka di sini diperoleh yaitu proses bisnisnya dari sistem informasi penjualan material yang dilakukan secara tunai itu sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa proses bisnis, jadi pembuatan proses bisnisnya di sini Ibu buat dalam beberapa proses, tapi kalau misalkan proses bisnisnya ini kalian buat dalam satu paragraf, tapi nanti dalam satu paragraf itu kalian menceritakan dari awal sampai akhir itu secara detail, itu tidak masalah, ya. Dan nanti untuk penggambaran dari activity diagramnya itu pun itu ada dua cara, ya. Bisa misalkan kalian buat per proses seperti ini, nanti proses pemesanan activity diagramnya sendiri, proses berikutnya sendiri activity diagramnya. Jadi berdasarkan prosesnya itu boleh, tapi kalau misalkan mau digabung jadi satu pun dalam satu gambar activity diagram itu pun juga boleh, ya. Jadi ini tidak dipermasalahkan gitu, ya. Oke, jadi Ibu sampaikan dulu mengenai proses bisnis atau alur kerja dari sistem informasi penjualan secara tunai pada toko Fadil Genteng tersebut. Yang pertama di sini dimulai dari proses pemesanan. Di dalam proses pemesanan di sini, pelanggan itu melakukan pemesanan ke bagian penjualan. Kemudian, bagian penjualan menerima pemesanan tersebut dan memeriksa barang. Jika barangnya itu tidak ada, maka bagian penjualan akan memberikan konfirmasi ke pelanggan bahwa barangnya itu tidak ada. Dan jika barangnya itu ada, maka bagian penjualan itu nanti akan membuatkan faktur 2 lembar. Yaitu faktur putih nantinya akan diserahkan kepada pelanggan sebagai bukti pemesanan barang, dan faktur pink itu akan disimpan. Seperti itu, ya. Jadi dari proses pemesanan ini kita bisa menarik kesimpulan nih di sini. Siapa saja yang terlibat? Di cerita ini, menurut cerita ini yang terlibat itu ada bagian pelanggan, dan bagian penjualan. Kemudian dokumen yang digunakan apa di dalam proses pemesanan ini? Kita juga harus bisa menentukan dokumennya. Nanti di sini ada barang, data barang, dan juga ada faktur. Itu yang paling penting ya. Jadi karena ini nanti berkaitan dengan dokumen-dokumen yang harus kalian dapatkan juga pada saat kalian membahas mengenai spesifikasi dokumennya. Nah, kemudian setelah proses pemesanan, kemudian dilanjutkan ke proses pembayaran.
Di dalam proses pembayaran ini nanti pelanggan akan melakukan pembayaran ke bagian penjualan. Kemudian nanti bagian penjualan akan menerima pembayaran tersebut dan kemudian bagian penjualan akan membuatkan surat jalan dan menyerahkan surat jalan tersebut ke bagian pengiriman untuk melakukan pengiriman barang. Jadi di sini jelas sekali di proses pembayaran ini siapa yang terlibat, yaitu ada pelanggan, ada bagian penjualan, dan juga ada bagian pengiriman. Dan dokumennya apa saja yang keluar di sini? Dokumennya yang muncul di sini adalah surat jalan. Ya, itu yang perlu kalian ketahui. Kemudian proses berikutnya yaitu adalah proses pengiriman barang. Nah, di proses pengiriman barang ini, ya, alurnya adalah, jadi setelah menerima surat jalan dari bagian penjualan tadi, maka bagian pengiriman akan melakukan pengiriman barang kepada pelanggan. Nah, pelanggan nanti akan menerima barang dan surat jalan 2 rangkap, ya, atau 2 lembar. Jadi setelah menerima barang, nanti pelanggan nanti akan menandatangani surat jalan tersebut sebagai bukti bahwa dia sudah menerima barang. Kemudian nanti kopi surat jalan yang sudah ditandatangani oleh pelanggan tersebut nanti akan diberikan kembali kepada bagian pengiriman dan oleh bagian pengiriman kopi surat jalan yang sudah di ACC tadi atau yang sudah ditandatangani oleh pelanggan tadi akan diserahkan kembali ke bagian penjualan. Seperti itu. Jadi di proses pengiriman barang ini ya, kita bisa menyimpulkan siapa saja yang terlibat. Di sini yang terlibat atau yang berkaitan adalah ada bagian pengiriman, ada pelanggan, dan juga ada bagian penjualan. Dokumen yang digunakan apa? Dokumen yang digunakan yaitu masih surat jalan. Jadi masih kelanjutan dari dokumen sebelumnya. Kemudian di proses berikutnya adalah proses yang keempat, yaitu proses pembuatan laporan. Di dalam proses pembuatan laporan ini, nanti setiap bulan itu bagian penjualan nantinya akan membuatkan laporan penjualan. Dan nanti akan menyerahkan laporan penjualan tersebut kepada kepala toko. Seperti itu. Jadi di sini di proses pembuatan laporannya, jadi laporan itu dibuat setiap bulan oleh bagian penjualan yang nantinya akan diserahkan ke kepala toko. Nah, di sini siapa saja yang terlibat? Yang terlibat adalah bagian penjualan dan kepala toko. Dokumennya apa yang keluar? Dokumennya adalah laporan penjualan. Nah, dari cerita ini ya, dari proses bisnis atau alur kerja dari sistem informasi penjualan secara tunai ini, mulai dari proses pemesanan, pembayaran, pengiriman, sampai dengan proses pembuatan laporan, kita bisa menyimpulkan siapa saja yang terlibat di dalam sistem ini, di dalam sistem penjualan ini. Yaitu tadi ada bagian penjualan, ada pelanggan, ada bagian pengiriman, dan ada kepala toko. Jadi ini kan jelas, ada 4 yang terlibat di dalam sistem informasi penjualan ini. Berarti nanti kalau kita buatkan activity diagramnya, berarti nanti di sini ada 4 swim lane, yaitu pelanggan, bagian penjualan, bagian pengiriman, dan kepala toko. Kemudian dari proses bisnis ini kita juga bisa menyimpulkan dokumen-dokumen apa saja yang mengalir di dalam sistem penjualan ini. Tadi ada yaitu data barang, kemudian ada faktur, kemudian ada surat jalan, dan juga ada laporan penjualan. Seperti itu. Dan keempat dokumen ini nantinya pada saat kalian melakukan riset, nah ini kalian harus dapat semuanya, keempat dokumennya ini. Nah, contoh dokumennya seperti ini.
Contohnya, nah ini adalah contoh mengenai dokumen data barang. Kemudian ini adalah contoh dari dokumen faktur. Kemudian ini contoh dari dokumen surat jalan. Dan berikutnya ini adalah contoh dari dokumen laporan penjualan. Jadi ini kelengkapan dokumen seperti ini pada saat nanti kalian membahas mengenai sebuah sistem yang akan kalian angkat tema tersebut ya, maka ini kalian juga harus melengkapi dokumen-dokumen ini gitu, karena ini kan sebagai bukti bahwa oh kalian benar melakukan riset bahwa dokumen-dokumen ini memang ada gitu. Nah nanti kalau misalkan Bu pada saat kita meminta dokumen ini kok tidak dikasih gitu, karena mungkin alasannya adalah dokumen tersebut bersifat rahasia ya, maka ini ada caranya adalah gini, kalian bisa membuat dokumen itu sendiri ya, tentunya formatnya mungkin kalian sharing dulu ke tempat riset tersebut, nanti formatnya dibikin seperti apa ya. Nah, kemudian setelah itu kalian ajukan ya. Kalau misalkan di sana udah oke, berarti nanti kalian tinggal minta stempelnya saja gitu ya. Tapi kalau misalkan dari tempat risetnya misalkan ini harus diperbaiki lagi ya, kalian perbaiki kembali dulu gitu, baru nanti diajukan kembali. Contohnya seperti ini nih, dokumen laporan penjualan ini sebenarnya dokumen yang dibuat sendiri gitu. Jadi ini tidak didapatkan secara langsung dari tempat risetnya. Tapi di sini setelah dilakukan komunikasi dengan pihak tempat risetnya, maka di sini jadi dokumennya ya. Jadi nanti formatnya seperti ini, kemudian contoh dari datanya seperti ini. Dan nanti tinggal minta stempel seperti ini gitu ya. Itu adalah salah satu solusi kalau misalkan biar kalian mendapatkan dokumen. Kalau misalkan dari tempat risetnya tidak memberikan dokumen yang kalian perlukan. Oke, nah dari proses bisnis yang sudah Ibu jelaskan tadi, setidaknya kalian harus memiliki gambaran dan paham mengenai alur kerja dari sistem informasi penjualannya. Oh, alur kerjanya seperti ini. Jadi urutannya mulai ini sampai dengan pembuatan laporan. Gitu. Nah, kalau sudah, nanti dari proses bisnis yang kalian buat ini, silahkan dibuatkan activity diagramnya. Nah, berikut ini Ibu ada sedikit teori mengenai activity diagram. Jadi ini sebagai pengetahuan buat kalian. Jadi kalau kalian misalkan mendefinisikan sesuatu, itu kalian silahkan menambahkan sumbernya seperti ini. Ya, dan penulisan kutipannya ingat seperti yang sudah Ibu contohkan. Ya, kalau misalkan kurang dari 40 kata, berarti nanti diapit tanda petik. Tapi atau misalkan hanya 4 baris, tapi kalau misalkan lebih dari 40 kata, berarti nanti dibikin dalam satu paragraf dengan spasinya adalah 1, seperti itu, ya. Jadi, biasakan ya nanti kalau misalkan ada teori-teori yang mau kalian angkat, kalian harus mencantumkan sumbernya. Dan ingat, referensi yang digunakan adalah minimal 5 tahun terakhir dari tahun sekarang. Ya, jadi minimal yang kalian gunakan adalah tahun 2016. Tidak boleh di bawah tahun 2016. Baik, ini hanya sedikit mengulang, mungkin materi activity diagram pernah kalian dapatkan. Jadi menurut Akil pada tahun 2018, dia menyampaikan bahwa activity diagram itu adalah bahwa dalam suatu organisasi yang berorientasi baik itu profit maupun non-profit, itu biasanya memiliki proses-proses dan prosedur-prosedur atau bisnis proses
yang harus dilaksanakan sebagai landasan operasional perusahaan. Jadi pasti memiliki proses bisnis ya dalam suatu organisasi apapun itu. Ya, mengenai sistem yang berjalannya di dalam tempat tersebut pasti ada probisnya atau proses bisnisnya. Ya, jadi ini kita harus mengetahui secara lebih dalam mengenai probis tersebut. Misalkan kita mau membahas suatu sistem tertentu. Nah, kemudian yang perlu kalian ingat dalam pembuatan activity diagramnya yaitu berkaitan dengan simbol-simbolnya. Nah, untuk simbol-simbolnya ini kalian tidak boleh juga asal kopas. Ini sumber referensi kalian juga harus jelas. Kalian menggunakan referensi yang mana untuk menampilkan simbol-simbol seperti ini. Masih ingat ya, di sini ada simbol action, ada activity, ada control flow, ada initial node. Initial node itu sebagai awalan dalam pembuatan activity diagram. Kemudian nanti ada flow final node. Nanti ada final node-nya ada dua, ada flow final node dan activity final node. Kalau yang flow final node itu hanya sebagai akhir dari suatu activity tertentu. Tapi berikutnya ini ada yaitu activity final node. Nah, activity final node ini nanti ini sebagai akhir dari suatu activity diagram secara keseluruhan. Jadi harus bisa membedakan ya tadi antara flow final node dengan activity final node. Kemudian nanti ada simbol decision ya. Biasanya kalau menggunakan simbol decision itu berkaitan juga dengan merge, ada fork dan juga ada join. Nah, ini Ibu ambil sumbernya ini menurut referensinya dari Akil tahun 2018. Jadi nanti kalau misalkan ditanyakan, loh ini simbol-simbolnya kalian mengambil dari mana? Ini sudah jelas. Di sini sumbernya gitu. Jadi ini teori ini ya yang Ibu sampaikan ini bisa kalian pakai nih nanti kalau misalkan dalam pembuatan laporan KKP ataupun bahkan nanti dalam pembuatan tugas akhir. Karena apa? Ini tahunnya masih 2018, berarti masih bisa kepake sampai dengan tugas akhir seperti itu ya. Jadi nanti kan kalau di laporan KKP ataupun di tugas akhir itu ada bab yang membahas mengenai landasan teori. Nah, nanti di landasan teori kan kalian harus menyebutkan referensi-referensi teori-teorinya itu dari referensinya siapa saja, itu harus kalian sebutkan. Nah, kita harus tahu ya fungsi-fungsinya, ya nanti bisa kalian lihat. Ini sudah pernah dipelajari soalnya. Nah, dari proses bisnis yang ada tadi, nanti kita bisa gambarkan activity diagramnya sebagai berikut. Nih, ya activity diagramnya. Startnya tadi adalah sebagai dari pelanggan. Kenapa? Karena awal dari terjadinya transaksi penjualan itu karena adanya pelanggan, yaitu pelanggan melakukan pemesanan, ya. Pelanggan melakukan pemesanan, kemudian nanti diterima oleh bagian penjualan. Lalu tadi bagian penjualan melakukan pemeriksaan terhadap barang, apakah barangnya ada atau tidak. Kalau misalkan ada, nanti misalkan tidak ada, nanti dia akan memberikan konfirmasi ke pelanggan. Nah, nanti akan diterima konfirmasinya. Setelah menerima konfirmasi, si pelanggan ini apakah mau melakukan pemesanan kembali atau tidak. Kalau tidak, berarti selesainya itu menggunakan flow final. Dan kalau misalkan tadi barangnya ada, tadi ya bagian penjualan tadi membuatkan faktur 2 lembar, ada faktur putih dan faktur pink. Yang faktur putih tadi diserahkan ke pelanggan dan faktur pinknya disimpan. Nah, pada saat pelanggan menerima faktur putih, kemudian dia melakukan pembayaran dan nanti akan diterima oleh bagian penjualan. Nah, pembayarannya dilakukan oleh si pelanggan beserta faktur pink tadi sebagai bukti pemesanannya tadi, itu nanti akan digunakan untuk membuat surat jalan. Nah, nanti surat jalan itu nanti akan diserahkan ke bagian pengiriman di sini. Nah, setelah menerima surat jalan, nanti bagian pengiriman ini dia akan menyerahkan barang dan
juga akan menyerahkan surat jalan. Makanya ini menggunakan fork dulu. Jadi kalau kalian membuat activity itu jangan langsung pakai dan seperti itu. Jadi dalam satu activity kalian langsung tahu-tahu menyebutkan misalkan menyerahkan barang dan surat jalan dan kwitansi misalkan seperti itu nggak boleh. Jadi harus kalian fork dulu, baru nanti di-join. Contohnya seperti ini. Oh, menyerahkan barang dan menyerahkan surat jalan. Jadi hasil dari joinan ini, nih, nanti di sini pelanggan akan menerima barang dan surat jalan. Seperti itu. Jadi tidak boleh dalam satu activity langsung ya, kalian tahu-tahu langsung menyebutkan pakai dan seperti itu, nggak boleh. Tapi gunakan fork nantinya, baru nanti di-join. Nah, nanti hasil joinnya nanti baru menggunakan dan. Itu silahkan, seperti itu. Ya, nah nanti setelah menerima barang dan surat jalan, nanti pelanggan akan menandatangani surat jalan tersebut dan akan menyerahkan kopi surat jalan yang sudah ditandatangani tadi ke bagian pengiriman. Nah, oleh bagian pengiriman, kopi surat jalan ACC tadi akan dikembalikan ke bagian penjualan. Nah, oleh bagian penjualan nanti ini dijadikan sebagai acuan untuk membuat laporan penjualan. Nah, setelah jadi, nanti dia akan menyerahkan laporan penjualan tersebut ke kepala toko dan selesai. Nah, selesainya ini nanti menggunakan yang activity final flow. Jadi kan kalau kalian lihat gambar activity diagram ini dengan proses bisnis yang sudah Ibu sampaikan tadi, ini kan sama alurnya. Jadi memang karena activity diagram yang dibuat ini memang mengikuti dari proses bisnis yang sudah ada gitu. Jadi jangan kalian membuat sesuatu yang baru. Dan dari activity diagram ini kita bisa menyimpulkan, oh tadi siapa saja yang terlibat? Ada pelanggan, penjualan, pengiriman, kepala toko, sama. Dokumennya apa saja nih? Kita bisa melihat, oh dokumen yang digunakan nantinya di sini, oh ada barang, ada faktur, surat jalan, dan laporan penjualan, ada semuanya. Jadi antara probis yang dibuat dengan activity diagram yang digambarkan itu harus konsisten. Ya, harus konsisten. Itu sangat penting sekali, ya. Jadi perlu kalian perhatikan dalam membuat sesuatu itu harus konsisten. Jadi antara teori, antara praktek itu harus sama, harus konsisten. Oh, teorinya seperti ini. Ya, prakteknya harus seperti ini. Misalkan kalau dalam penggambaran activity diagram ini tadi, Ibu kan tadi menggunakan referensi dari bukunya Ibnu Aqil tahun 2018 tadi. Simbol-simbol yang digunakan seperti ini, ya sama seperti yang ada di referensi tersebut. Jadi tidak di luar dari referensi tersebut. Jadi kalau kalian mau menggambarkan diagram UML, gunakan ya teori yang ada di dalam referensi yang kalian gunakan itu, gitu. Kalau misalkan kalian menggunakan teori dari referensinya si A, ya berarti nanti kalian implementasinya dalam gambarnya juga sama, menggunakan teori dari si A tersebut. Jangan kalian gunakan teori dari si B, si C, si D. Nggak boleh seperti itu. Jadi harus konsisten. Ini perlu sekali kalian perhatikan, karena ini nanti penting sekali. Ini buat bekal kalian nantinya dalam pembuatan laporan KKP ataupun dalam pembuatan laporan tugas akhir nanti. Gitu. Jadi ini sangat penting sekali dan perlu kalian perhatikan. Oke? Nah, activity diagram sudah selesai. Nah, sekarang nanti pada saat kalian sudah menjabarkan kira-kira permasalahan apa saja yang ada di dalam sistem informasi penjualan ini, nah nanti langkah selanjutnya adalah nanti kalian bisa menentukan kebutuhan sistemnya dalam membuat sistem yang baru atau dalam melakukan pengembangan sistemnya. Kira-kira kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam membangun sistemnya ini, gitu. Tapi sebelum ke pembahasan analisa kebutuhan sistemnya, Ibu jabarkan dulu mengenai pembuatan spesifikasi dokumennya dulu. Ya, nah di sini tadi kita bisa menyimpulkan ada 4 dokumen. Ada data barang, ada faktur,
ada surat jalan, dan ada laporan penjualan. Nah, dari keempat dokumen ini kita harus bisa menyimpulkan mana yang termasuk dokumen masukan dan mana yang termasuk dokumen keluaran. Ya. Nah, dari keempat dokumen tersebut yang termasuk dari dokumen masukan adalah data barang. Karena data barang ini sebagai awal dalam melakukan pemeriksaan barang tadi. Data barang, dan kalau untuk dokumen keluarannya itu contohnya seperti faktur, surat jalan, laporan penjualan. Ini dokumen-dokumen ini kan muncul karena setelah adanya transaksi tadi, ada transaksi pemesanan, ya, atau pembayaran, ya, atau karena ada pembuatan laporan. Ya, ini adalah outputnya, dokumen outputnya. Jadi, kalian harus bisa menentukan dulu. Nah, kalau sudah kalian bisa menentukan mana dokumen masukan dan mana dokumen keluarannya, baru kalian buatkan spesifikasi dokumennya. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, untuk spesifikasi dokumen masukan dan keluaran, setiap dokumen tadi kalian buatkan seperti ini. Ya, nanti di sini ada beberapa parameternya dalam pembuatan spesifikasi dokumennya, mulai dari nama dokumen, fungsi, sumber, tujuan, media, frekuensi, jumlah, dan bentuk. Yang pertama, tadi kita bahasnya dokumennya adalah data barang. Oh, fungsinya apa? Digunakan untuk menyimpan data barang. Sumbernya tadi adalah dari bagian penjualan. Tujuannya buat dia sendiri, berarti ke bagian penjualan juga. Medianya berupa kertas, ya. Kemudian frekuensinya ini kenapa setiap hari? Karena kan transaksi penjualan ini dilakukan setiap hari, ya, bisa setiap hari, ya. Makanya di sini kita bisa menuliskan setiap hari. Atau misalkan kalian mau menuliskan setiap ada transaksi pemesanan barang, itu pun juga boleh. Ya, seperti itu. Jadi kalau frekuensi kan bisa setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap dilakukan transaksi tersebut, gitu. Kemudian jumlahnya, kenapa di sini ditulisnya satu rangkap? Kalau satu rangkap itu kan bisa terdiri dari beberapa lembar, gitu. Jadi tidak hanya satu lembar, ya. Kalau misalkan di situ jumlahnya sudah jelas, oh misalkan ada 10 lembar, ya bisa kalian tuliskan 10 lembar. Tapi kalau jumlahnya mungkin banyak, cukup kalian hanya menuliskan satu rangkap. Itu kan sudah berarti udah dianggap, oh berarti dalam barang tersebut berarti banyak, ya, dokumennya. Nah, kemudian di sini untuk bentuknya adalah lampiran A1. Jadi nanti gini. Jadi nanti kalau misalkan dalam pembuatan laporan KKP, TA, atau bahkan nanti untuk makalah ibu sendiri, untuk dokumen itu nanti ada lampirannya. Di bagian akhir itu nanti ada lampiran. Nah, nanti kalau untuk data barang, berarti nanti kalian melampirkan contoh dokumen data barang tadi yang sudah ibu jelaskan tadi sebelumnya, ya. Nanti kalau untuk yang dokumen masukan, itu lampirannya adalah dimulai dari A. Kalau untuk dokumen keluaran, nanti lampirannya dimulai dari B. Seperti itu. Jadi beda ya penamaannya, ya. Kalau masukan A, kalau keluaran B. Seperti itu. Kemudian contoh yang lainnya, nah ini untuk spesifikasi dokumen keluaran. Nah kalau keluaran, kita jelaskan satu-satu. Oh tadi ada faktur. Faktur tadi digunakan sebagai bukti adanya transaksi penjualan misalkan. Sumbernya ini kan yang membuat adalah bagian penjualan. Tujuannya tadi adalah ke pelanggan. Medianya kertas, frekuensi setiap hari, jumlahnya 2 lembar. Kenapa 2 lembar? Tadi di probisnya itu jelas. Oh, tadi bagian penjualan membuat faktur sebanyak 2 lembar. Jadi kita bisa menuliskan di sini adalah 2 lembar. Kemudian bentuknya di sini adalah lampiran B1. B karena ini adalah sudah masuk ke dokumen keluaran. Nah, contoh berikutnya lagi adalah surat jalan. Untuk dokumen keluaran, ya, surat jalan. Jadi setiap dokumen itu kalian buat satu persatu seperti ini. Surat jalan nanti digunakan sebagai bukti pengiriman barang. Sumbernya tadi yang membuat adalah bagian penjualan. Tujuannya nanti akan diserahkan ke pelanggan.
Medianya kertas, frekuensi setiap hari, ini juga 2 lembar karena tadi ada yang asli, ada yang kopi. Tadi kan ada cerita di probisnya ada kopi surat jalan, berarti ada 2 lembar di surat jalan tersebut. Ya, lampirannya ini masuk ke lampiran B2. Kemudian satu lagi untuk dokumen keluarannya adalah laporan penjualan. Nah, laporan penjualan ini nanti digunakan sebagai pelaporan ya adanya transaksi penjualan ya yang membuat adalah bagian penjualan sumbernya. Tujuannya nanti diserahkan ke kepala toko. Medianya kertas, frekuensinya setiap bulan. Karena kenapa setiap bulan? Karena tadi di probisnya jelas bahwa laporan penjualan itu dibuat setiap bulan. Jumlahnya ini satu rangkap, berarti pasti banyak ya untuk pembuatan laporannya. Ada beberapa lembar di dalamnya, dan nanti bentuknya adalah masuk ke lampiran B3. Begitu ya. Jadi ini alurnya ini kan sudah cukup jelas sekali, mulai dari probis, kemudian kalian bisa menggambarkan activity diagramnya, kemudian dari hasil probisnya tadi kalian bisa menentukan spesifikasi dokumen, baik itu dokumen masukan ataupun dokumen keluaran. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pengembangan sistemnya atau pembangunan sistemnya atau pembuatan sistem yang barunya. Ya, oke. Nah, dalam pengembangan sistemnya atau dalam membangun sistemnya ini ya. Jadi langkah awalnya ini adalah kita buatkan dahulu yaitu analisa kebutuhannya atau functional requirement-nya. Ya, analisa kebutuhannya. Jadi nanti siapa yang mau menggunakan sistem tersebut, kemudian apa saja yang ada di dalam sistem tersebut itu harus dispesifikasikan terlebih dahulu gitu, ya. Dan di sini kebetulan nanti yang akan menggunakan sistemnya ini nanti ada 2, yaitu ada admin itu sendiri dan juga ada bagian penjualan, ya. Nah, nanti fungsionalitas sistemnya itu kalian jelaskan di situ apa saja yang ada di dalam sistem yang barunya nanti yang akan dikembangkan. Jadi kalau admin ini bukan administrasi ya, maksudnya admin ini adalah administrator. Administrator itu biasanya bertugas, dia bisa mengelola sistem secara keseluruhan. Jadi dia punya hak akses untuk melihat data secara keseluruhan. Beda misalkan tadi dengan bagian penjualan. Mungkin bagian penjualan hanya diberikan hak akses tertentu saja. Jadi tidak semua akses dari sistemnya itu diberikan kepada bagian penjualan. Karena kan ini tanggung jawabnya kan sudah berbeda. Nah, ini kalian juga harus memahami nanti dalam menentukan siapa nanti usernya. Usernya nanti siapa yang akan menggunakan sistemnya itu apa, dan nanti dia diberikan hak aksesnya itu apa saja. Tentunya sesuai dengan porsi tanggung jawabnya masing-masing. Seperti itu. Kalau admin di sini, karena dia bertanggung jawab secara keseluruhan dari kinerja di dalam sistem satu tempat tersebut, maka dia diberikan hak akses semuanya. Misalkan nanti admin dapat melakukan login, kemudian admin dapat mengelola data barang, mengelola data konsumen, misalkan mengelola data user, mengelola transaksi penjualan, mengelola pengiriman, dan juga dapat mengakses laporan penjualan. Seperti itu. Beda dengan bagian penjualan. Bagian penjualan hanya diberikan akses, yaitu dia dapat melakukan login, nah nanti hanya dapat melakukan mengelola transaksi penjualan dan pengiriman, serta hanya dapat mengakses laporan penjualan saja. Gitu. Jadi ini aksesnya berbeda. Nanti kalau misalkan kalian mau menambahkan user yang lain lagi, ya silahkan. Tapi berikan batasannya. Ya, jadi antara yang bertanggung jawab secara keseluruhan dengan yang bagian operasionalnya di dalam sistem tersebut secara langsung itu pasti berbeda, ya. Nah, nanti berdasarkan dari analisa kebutuhan ini, nanti baru kalian buatkan use case diagramnya. Jadi ini udah mudah sekali ya, mempermudah kalian dalam membuatkan use case diagram ya.
kalau sudah membuatkan analisa kebutuhannya, ini gampang banget membuatkan use case-nya karena udah ketahuan. Oh, penggunanya siapa, aktornya siapa saja, kemudian apa nantinya yang dilakukan oleh aktor tersebut, ini nanti tinggal disesuaikan dengan analisa kebutuhannya seperti ini, gitu. Ya. Nah, mengenai use case diagram, mungkin Ibu sedikit mengingatkan teorinya. Nah, ini Ibu ambilkan dari referensinya Sukamto dan Salahuddin tahun 2018. Beliau mengatakan bahwa use case diagram itu merupakan pemodelan untuk kelakuan atau behavior dari suatu sistem informasi yang akan dibuat. Jadi use case diagram nantinya bisa menggambarkan mengenai interaksi antara satu atau lebih ya aktor dengan sistem informasi yang dibuat. Jadi dalam satu informasi yang dibuat ya itu nanti bisa melibatkan beberapa aktor. Seperti itu ya. Jadi intinya use case diagram itu menggambarkan dari fungsionalitas sebuah sistem. Nah, ini ingat definisinya. Simbol-simbolnya pun kalian juga harus mengetahuinya ya. Di mata kuliah sebelumnya mungkin pernah dibahas mengenai simbol use case. Ini Ibu hanya menambahkan saja karena di sini Ibu menambahkan referensinya. Referensi dari teori use case ini Ibu ambil dari teorinya bukunya Sukamto dan Salahuddin tahun 2018. Karena Ibu ingin mencontohkan ke kalian bahwa setiap definisi atau misalkan setiap teori itu kalian harus mencantumkan referensinya. Nih, ini ada simbol use case, kemudian ada aktor, ada asosiasi, ada extend, ada include, dan ada generalisasi. Nah, ini sebenarnya pernah ya kalian dapatkan fungsi-fungsinya itu nanti apa, kegunaannya seperti apa. Kalau misalkan kalian nantinya ada yang masih kurang paham dalam penggunaan fungsi use case-nya, nanti bisa disampaikan dan ditanyakan ke Ibu. Oke, nah kemudian Ibu jelaskan ke gambar use case-nya. Nah, use case ini tadi adalah dibuat berdasarkan analisa kebutuhan yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Jadi di sini ada admin, ada bagian penjualan. Nah, apa saja yang dilakukan admin itu sama seperti di analisa kebutuhan tadi. Dia bisa mengelola data barang, konsumen, user, mengelola transaksi, penjualan, pengiriman, dan mengakses laporan. Tapi sebelumnya ini dia harus melakukan login. Nah, makanya di sini dia menggunakan include. Kenapa include? Karena di sini login ini harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi sebelum nanti dia melakukan mengelola data barang ini atau yang lainnya, dia harus melakukan login terlebih dahulu. Ya, jadi kalau bedanya include dengan extend, jadi kalau misalkan di sini ada misalkan di sini use case A, di sini use case B, di sini adalah misalkan di sini menggunakan include, maka use case B ini dilakukan dulu baru use case A. Tapi kalau misalkan di sini tadi use case A, di sini use case B, kemudian nanti panahnya ke sana, di sini menggunakan extend, itu artinya use case A-nya itu dikerjakan dulu, maka baru mengerjakan use case B-nya. Jadi kalau extend itu kan perluasan dari use case. Tapi kalau include itu suatu use case yang di dalamnya ada use case yang lain. Maka yang ada di dalam use case tersebut harus dikerjakan terlebih dahulu, baru nanti mengerjakan use case sebelumnya. Tapi kalau extend, ya, karena ini merupakan perluasan dari suatu use case, maka use case tersebut dikerjakan dulu, baru dia mengerjakan use case selanjutnya. Seperti itu. Itu bedanya antara include dengan extend. Kemudian ini sebenarnya harusnya ditambahi satu lagi ya. Di sini harusnya ada boundary. Ya, di sini harusnya ada boundary. Boundary-nya itu nanti di sini sistem apa gitu. Ya misalkan tadi sistem informasi penjualan secara tunai gitu. Ini kurang penambahan boundary-nya ya di dalam penggambaran use case diagramnya ya. Oke, jadi pembahasan dari studi kasus perancangan sistem informasi penjualan secara tunai tadi sudah Ibu jelaskan mulai dari analisa
sistem berjalannya, yaitu dalam bentuk proses bisnisnya, dan juga analisa kebutuhan sistemnya, ini sebagai sistem usulannya atau sebagai sistem pengembangan sistemnya. Oke, nanti akan Ibu jelaskan selanjutnya untuk materi-materi berikutnya. Nah, kemudian nanti di part selanjutnya Ibu akan sedikit menjelaskan penggambaran activity diagram dengan use case diagram ini dengan menggunakan software EA, ya, Enterprise Architecture, nanti di part selanjutnya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.